Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kedua, insyaallah pertemuan terakhir untuk ngaji atau kajian bab fiqhu siyam, fikih seputar puasa, khususnya di bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang syarat wajib dan juga syarat sah daripada puasa, dan kita sudah membahas diantaranya tentang metode penentuan tanggal 1 Ramadan. Sebenarnya bukan hanya 1 Ramadan atau 1 Syawal saja, tapi seluruh bulan-bulan Hijriyah atau bulan-bulan yang didasarkan kepada peredaran bulan ya, Qamariyah, itu seperti itu metode penghitungannya. Metode ru'yah, ada metode hisab. Ru'yah dengan segala perbedaannya, hisab pun juga dengan segala perbedaannya. Ada yang menolak dengan metode hisab karena zaman Rasul tidak ada. Mereka pakai zahirnya ru'yah, jadi melihat bulan secara langsung. Dengan dalil sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Namun ada juga yang menggabungkan metode hisab, yaitu hisab imkanu ru'yah, yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Itu adalah hisab imkanu ru'yah, hisab dan ru'yah digabung sekaligus. Antum kalau menentukan waktu sholat pakai matahari atau lihat jam? Lihat jam kan? Nah, ini pendukung hisab jawabannya itu. Kita melihat waktu sholat asar, kalau mendung kayak gini, lihat jam kan? Sekarang semua waktu sholat itu ditentukan dengan jam, bukan kita lihat matahari. Ya, itu kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, at-tamyizu bainal hadfi ats-tsabiti wal wasilah al-mutaghayyirah. Hadaf atau tujuan itu pasti tetap, ya. Salat, tujuan kita salat, namun wasilah, tujuan untuk mengetahui waktu salat itu berubah-ubah. Kalau zaman Rasulullah pakai melihat matahari, lihat fajar, ono sing melihat dhisik, ya kan? Ada yang naik, itu waktunya sudah waktunya fajar. Kalau sekarang kan enggak, pakai jam. Jam aja sering terlambat, bahkan 3 hari terlambat sholat subuh. Kalau dulu nggak ada yang terlambat, ya. Kalau sekarang terlambat. Berikutnya adalah tentang rukun puasa. Rukun puasa kemarin kita sudah bahas, ada berapa? Ya, yang catatannya Yakun, mana Yakun ini? Nggak datang. Nah, yang catatannya kalau ngaji itu nggak bawa buku. Nah, seperti itu kan kelihatan ketok niat, gitu kan. Kalau mau kertas itu saya sudah pernah sudah wis pengalaman itu. Kalau bawa kertas pasti nanti hilang catatannya, ya, pasti hilang. Karena kita itu nggak open, saya, antum, apalagi antum, ya kan, nggak open. Catatannya nggak tahu hukum campur dengan apa, ya kan. Kalau dengan buku kan bisa dibuka. 100 tahun lagi kalau antum jaga masih tetap, bahkan itu nanti akan jadi nuskhoh itu akan jadi turas, peninggalan kuno. Di Yaman itu pernah ada masjid dibongkar, ternyata di atasnya itu ada manuskrip, tulisan-tulisan ulama zaman dulu. Nggak berani ngobong, nggak berani dibuang. Jadi dikumpulkan, catatan-catatan, coret-coretan, dan dikumpulkan, masya Allah, jadi sebuah buku bermanfaat untuk orang generasi yang sebelumnya. Jadi manuskripnya diteliti, manuskripnya hafid, ya, catatan ngaji, ya, akan terjadi nanti. Kalau ngaji nggak bawa catatan, cuma dengerin aja, ya kalau pendengar ya kayak Imam Syafi'i, ingat kita itu keren, ya kan. Kata Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Jadi qaidu, ilmu itu adalah seperti binatang liar, binatang buruan, maka catatan buku itu adalah seperti talinya. Faqaidha bil hibali al matin. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tali yang kuat, sebagaimana mengikat binatang buruan. Tapi rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat ini masuk kepada syarat sah juga. Jadi orang kalau nggak niat puasa pada malam hari atau nggak niat, maka puasanya tidak sah. Dan syarat niat ada berapa kemarin? Ada yang pertama adalah jazm, itu yakin kalau besok masuk tanggal 1 Ramadan. Nggak boleh nggak yakin, mamang ragu, itu nggak bisa, ya.
Yakin, harus yakin besok tanggal 1 Ramadan. Misalnya kok ada orang dia tinggal di pegunungan Panderman, di atas gunung. Kan dia nggak tahu informasi. Kebetulan dia nggak punya HP, nggak ada internet, nggak ada apa, nggak tahu informasi. Besok masuk tanggal 1 Ramadan, dia kan nggak tahu, dia kan belum niat. Kemudian ada seseorang mendaki Gunung Fajar, kan suka mendaki dia ke Panderman, ke sana tanggal 1 Ramadan, lihat orang ini makan. Lalu Fajar mengeluh, "Pak, ini sekarang puasa." Lalu orang ini, "Maksud sih, saya nggak tahu." Nah, orang tersebut apa yang dilakukan? Dia wajib imsak. Nanti ada rukun yang kedua. Dia wajib imsak. Wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan lain sebagainya. Nah, wajib imsak. Maka dia wajib imsak, tidak boleh makan setelah diberitahu oleh Fajar. Kalaupun dia makan, berdosa. Apakah nanti dia mengqadha? Iya, tetap dia mengqadha setelah selesai bulan Ramadan. Nah, itu wujud imsak. Jadi niat jazm yang pertama harus yakin, dan yang kedua takyin. Takyin ini menetapkan puasa yang aku lakukan, yang aku niati puasa apa? Puasa sunnah ataukah puasa fardu? Terus kalau Ramadan itu qadha atau ada? Qadha itu nyaur ataukah ada? Kita lakukan di bulan ini, di tahun ini. Nah, tahunnya tahun apa? Tahun ini. Tahun sekarang, tahun 1440 Hijriah. Karena itu ulama Imam Romli itu gawe niat yang memudahkan orang awam untuk niat. Nah, itu niatnya yang seperti kita pahami sekarang. Nawaitu niat berarti jazm di situ. Sauma ghadin. Nah, ini takyin menetapkan. Sauma puasa apa? Ghadin besok. Besok berarti niatnya harus malam hari yang ya. An adai, nah, berarti puasanya bukan qadha, berarti ada itu puasa yang dilakukan pada waktu itu. Kalau qadha, ibadah yang dilakukan di luar waktu, itu namanya qadha. Kalau ada, di dalam waktunya. Fardhi syahr Ramadana hadhihi sanata, pada tahun ini, tahun 1440 Hijriah. Lillahi ta'ala, itu tambahannya, itu ikhtisaban. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, itu lillahi ta'ala, itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah tabyid. Tabyid itu malam hari, niatnya pada malam hari. Tidak boleh setelah sahur, pas setelah subuh niat, itu tidak bisa, dihitung tidak sah. Tetap antum meskipun dumeh itu dumeh nggak niat, karena nggak niat ya kan, karena kita tidak niat, lalu nggak sah puasanya kan. Terus makan, tidak boleh, harus tetap imsak di situ. Imsak itu menahan. Yo, seperti orang puasa, tapi namun antum wajib qadha di situ. Kenapa? Salah satu syaratnya niat, tidak antum lakukan apa itu? Tabyid niat. Atau kalau niatnya cuma besok aku puasa, tidak takyin puasa apa? Ramadan. Makanya kalau nggak mau puasa kalau nggak mau niat di dalam lisan, mengatakan lisan itu bid'ah misalnya, ya kan, yang kepercayaan itu tidak dilakukan oleh zaman Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, berarti saya niat di dalam hati saja. Ya niatnya takyin, ada jazm, takyin, tabyid tadi. Aku niat besok puasa Ramadan, selesai gitu ya. Jadi lisannya ngomong, hatinya juga harus. Kalau lisannya tidak, hatinya enggak, lisannya ngomong, hatinya tidak sahih. Harus bareng ya. Makanya nanti sholat ya. Makanya lisan itu membantu hati, kata Imam Nawawi. Wal lisanu yusaidu al qalba. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, Allahu akbar. Makanya langsung bareng. Kalau nggak bisa niat, yang mamang, orang yang syak gitu, tahu syak gitu, orang yang was-was ketika sholat kan, wakeh takbiratul ihram diulang 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang imamnya sudah assalamualaikum baru dia takbiratul ihram. Banyak itu ya. Kadang kalau wudu, saya lihat itu di masjid yang belumbangan, tahu wudunya itu belumbangan sampai entek separuh itu teles kabeh, karena dia nggak nih was-was mamang. Makanya niat lisan itu membantu hati. Nawaitul wudu'a, lah itu nawaitul wudu'a li rabbika, ketika di anisrat kok sih urung maneh ya. Jadi lisan itu membantu hati. Niat itu, ingat, niat di lisan itu bukan tidak dihitung manakala hatinya tidak ikut. Jadi harus hati dengan lisan. Kalau hati tanpa lisan, ya nggak apa-apa, tetap sah.
Seperti antum kalau salat langsung tapi nggak harus takbiratul ihram ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Aja moro-moro takbiratul ihram di hati. Tidak sah niat untuk salat antum ya, hati-hati. Karena takbiratul ihram min arkanis shalah, rukun salat yang qauli. Qauli ya, ingat qauli, diucap Allahu akbar. Adapun Allahu akbar takbir intiqal, nah itu sunnah ya. Baik, berikutnya adalah tabyid sudah tadi. Jadi tabyid itu kapan? Sebelum fajar. Itu aja. Belum fajar. Kalau niat setelah fajar enggak sah. Baik. Makanya kalau setelah sahur, setelah tarawih maksud saya, itu baca niat. Allah nawaitu shauma ghadin anadai. Di masjid-masjid yang kampung itu insyaallah itu nawaitu shauma ghadin anadai farjahil akhir. Setelah puasa, setelah buka niat tuh itu sah, nggak apa-apa. Setelah buka terus niat lagi, nggak apa-apa ya, itu sah. Kan di kampung-kampung masjid-masjid kampung kalau antum ke desa-desa itu anak-anak setelah zuhur, setelah maghrib itu pujian ya, sebelum sholat itu kan dalam maghrib nawaitu shauma ghadin. Nah, ila akhirih. Berikutnya adalah niat tiap malam. Nah, ini perbedaan ulama Syafi'i dan jumhur, yaitu ulama madhab Hanafiyah, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali itu mengatakan tiap malam harus niat. Jadi nggak boleh niat digabung dari siji. Adapun madhab Maliki itu satu kali niat untuk 30 hari sah. Itu nggak apa-apa. Makanya untuk sebagai hati-hati supaya kita misalnya kalau misalnya kita lupa di tengah-tengah itu nggak niat, kita mengikuti pendapatnya Imam Maliki, niat di awal ya, niat di awal namanya. Saya niat puasa Ramadan besok dan untuk 30 hari ke depan ada saya tunaikan puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu selesai ya 30. Nah, namun kalau mengikuti Syafi'i setiap malam. Kenapa dalilnya yang setiap malam? Karena puasa Ramadan ini 30 hari meskipun satu kesatuan, tetapi wajib niat satu persatu. Kalau dikatakan satu kesatuan menurut Maliki, maka kayak dikiaskan dengan sholat ya, rukunnya kan banyak, satu-satu itu. Kalau sholat itu rukun satu tidak kita lakukan, maka sholatnya menjadi batal. Kayak tadi takbiratul ihram nggak dilakukan berarti batal. Kalau Ramadan satu kali batal, misalnya satu hari batal, itu tidak membatalkan seluruh Ramadan yang lain. Paham ya? Nah, itu perbedaan para ulama. Terus ulama Maliki dalilnya adalah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi kalau kalian sudah melihat bulan tanggal 1, maka wajib puasa 30 hari itu. Nah, itu dalilnya Imam Maliki radhiyallahu taala anhu. Adapun ulama mengatakan apakah talafut bin niat itu sunnah atau makruh. Nah, ini perbedaan cuma dua, sunnah dan makruh saja. Yang mengatakan makruh itu adalah ulama Hanabilah, itu mengatakan makruh, dan Hanafiyah. Adapun Malikiyah juga mengatakan makruh. Syafi'i mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan haram, apalagi masuk neraka gara-gara niat na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, saya ulang lagi, jangan sampai jadi ekstremis. Ekstremis itu terlalu hulu di dalam berpendapat sampai mengatakan pendapat yang lain itu salah sedangkan pendapatku benar. Kau masuk neraka dan aku masuk surga sendiri. Tidak bisa. Surga itu jannatin ardhuhas samawati wal ardu. Surga seluas langit dan bumi. Jangan dikapling sendiri ya. Semua orang berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga yang mengatakan bahwa harus dilafatkan. Nah, ini juga ada dua kubu sama, ekstremis sana, ekstremis sini. Ada yang mengatakan harus dilafatkan. Kalau nggak dilafatkan nggak sah. Nah, ini juga nggak boleh. Karena yang berhak ini adalah hati ya kan, bukan lisan. Kalau nggak dilafatkan niatnya, berarti puasanya nggak sah. Kudu diomongno. Nah, itu juga nggak benar ya. Nah, maka yang tengah yang benar-benar gimana? Talafut bin niat itu boleh untuk membantu di dalam hati. Menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Sedangkan yang dihitung adalah hatinya. Niat puasa berarti niatin di hati. Baik. Berikutnya adalah batalkah puasa karena niatnya berubah. Siang-siang hari kok mikir es cendol. Nah, saya mau beli es cendol misalnya. Itu kan niat. Antum niat beli es degan, niat beli es apa namanya? Yang di Jalan Tirto itu apa namanya? Es yang ada campuran yang ada campuran durian terus degan, ada santannya, itu enak itu. Ya kawan-kawan kita beli itu nanti.
Ya, mikir itu, wah enak kan itu, apalagi siang-siang enak kayaknya kita beli, tapi nggak jadi beli. Nah ini perbedaan ulama. Kalau jumhur tidak batal. Jumhur itu pendapat mayoritas ulama tidak batal. Tidak batal, itu sekedar niat aja tidak batal. Sekedar niat membatalkan itu tidak batal. Tapi kalau niat terus langsung minum ya batal, Pak. Itu sepakat. Kalau menurut mazhab Hambali itu batal. Sekedar niat saja itu batal. Hati-hati ya. Makanya jumhur mengatakan tidak. Kita ikut pendapatnya al-jumhur. Kata Imam Nawawi, wa as-shaum wal i'tikafu fa idza jazama fi athna'ihima bi niyatil khuruj minha fa fi butulanihima wajhani masyhurani asahuhuma la yabtul. Jadi puasa dan juga i'tikaf, antum i'tikaf di masjid. Jadi kalau niatnya mau keluar, niat keluar, kan i'tikaf itu harus di masjid ya kan. Enggak boleh keluar kecuali darurat. Ini mau hamam, mau pergi beli apa, mau ya itulah. Kalau i'tikaf di masjid harus di situ, lockdown di masjid, di karantina di masjid, nggak boleh keluar. Kalau keluar batal. Namun kalau niat saja, niat metu teko dari masjid, niat saja tanpa keluar, niat saya mau keluar tapi nggak jadi, itu tidak batal. La aswahuhuma la yabtulu. Jadi menurut pendapat yang sahih adalah tidak batal. Baik, berikutnya adalah al-imsaku. Jadi rukun daripada puasa setelah niat adalah al-imsak. Mana al-imsak? Ngeker dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah menahan. Ditahan apapun yang ditahan. Nah, makanya puasa itu adalah gabungan antara al-imsaku dan plus niat. Imsak tok tanpa niat tidak dapat pahala. Sama seperti saya kalau mau orang operasi kan nggak boleh makan, ya kan? Kalau orang mau operasi kan nggak boleh makan. Kalau dia niati puasa, dia dapat pahala. Tapi kalau niat niat tidak makan atau imsak karena mau operasi saja, tidak dapat pahala. Karena niat itu adalah at-tamyiz bainal adah wal ibadah, membedakan antara kebiasaan dan juga ibadah. Tamyiz itu membedakan. Kita nulis at-tamyiz itu membedakan antara ibadah dan juga niat. Al-imsak menahan diri dari kapan, sejak kapan? Sejak fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Kalau dulu kan zaman Rasulullah, sejak kamu bangun tidur dari malam hari itu sampai ya udah sampai terbenam matahari, bangun jam 12 ngelilir ya sudah sampai besok jam 6 atau sekarang setengah 6 ya. Kalau di Indonesia alhamdulillah waktu puasa ini enak, tidak berubah. Kalau di negara Arab, saya sudah pernah di sana berapa tahun puasa saya lakukan itu 7 tahun, 7 kali Ramadan. Lebih dari Bang Toib ya kan. Bang Toib berapa? 5 kali lebaran loh kan, nggak pulang-pulang. Saya berapa? 7 kali lebaran saya nggak pulang-pulang, Masya Allah ya kan. 7 kali lebaran nggak pulang-pulang, lebih dari Bang Toib. Nah, di negara Arab itu kalau waktunya puasa, bayangkan ya akhi, jam 3 itu subuh. Jam 3 itu subuh. Maghribnya jam 7 kadang sampai setengah 8. Maghrib itu berapa jam puasa? 16 jam lebih. Itu itu musim panas. Kalau Ramadan musim panas. Jadi alhamdulillah saya setiap Ramadan selama 7 atau 8 kali Ramadan itu musim panas semua. Tapi kalau musim dingin, wah enak ini. Wis enggak terasa. Jadi kata teman-teman sih yang sudah lama-lama itu, kalau Ramadan itu subuhnya jam 6, maghribnya jam 5 kurang. Kadang jam 7 itu baru subuh. Kalau tengah-tengah, jam 7 baru adzan subuh. Jadi kita dan siangnya itu sedikit sekali, enggak terasa. Yang terasa malamnya. Kalau di sana malamnya itu panas sama siangnya dan malamnya panas. Di tarawih itu kan 1 juzan. Mulai tarawih jam berapa? Jam 9 itu isya. Antara maghrib dan isya itu panjang. Jadi bisa tidur. Kalau kemelakaran. Nah, kekeluargaan habis buka. Biasanya saya itu kalau habis buka naik ke atap, ke satah itu. Ke asatah, tahu satah itu. Loteng, kan di sana dibuat jemuran. Itu saya kasih kasur buat saya. Tidur saya di sana, menjelang isya saya bangun, persiapan sholat tarawih sampai jam 11, 2 jam tarawih. Nggak tidur kita nggak tidur, malamnya itu nggak tidur. Kalau orang Afrika biasanya main bola nanti baru masak setengah 2, sholat subuh berjamaah di masjid, dan itu panas. Kejadian juga pernah, ini intermezzo saja. Jadi kita waktu sholat Jumat itu akhir-akhir Ramadan itu biasanya terjadi bentrok. Jadi kan orang nggak tidur waktu sholat subuh, nggak ada yang tidur malamnya itu. Kebetulan waktu itu sholat Jumat, sunnahnya, nah ini dia, menerapkan sunnah harus melihat jamaah, melihat situasi dan kondisi. Jangan
dumeh itu sunnah apa ya? Dumeh itu. Mentang-mentang itu sunnah kita terapkan tanpa melihat kondisi dan situasinya. Hati-hati. Sunnahnya sholat Jumat dalam sunnahnya subuh sholat Jumat membaca surat As-Sajdah, Hamim As-Sajdah dan surat Hal Ata 'alal Insan. Itu sunnahnya. Dibaca dari awal sampai akhir sama. Nah itu mereka baca. Saya sudah waktu Allahu Akbar saya di tengah-tengah. AC mati. AC-nya mati. Dan itu penuh satu masjid itu. Imamnya waktu itu orang Afrika kalau tidak salah ya. Waduh. Saya udah dalam hati, waduh gitu terus no. Ada teman yang di belakang nggak tahu sudah gerumbeng, ada yang sholat sendiri. Nah setelah sholat apa yang terjadi? Dikerobyok, keruyuk imamnya ya kan, dipukuli sama orang-orang. Ya Allah. Nah itulah ekstrim sekali. Jadi keruyuk ya, imamnya sampai datang satpam ya, satpam asrama Kairo ya. Alhamdulillah itu Ramadan di negara orang. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini waktunya enak, tidak berubah. Jadi entah baik itu musim kemarau atau musim panas, musim hujan, itu sama-sama waktunya ya. Kita alhamdulillah. Tapi enaknya Ramadan di negeri Mesir itu adalah, nah ini dia yang nggak ada di sini. Musa'adah, tahu musa'adah? Jadi tiba-tiba ada orang ngasih uang dan itu ketidak 1.000, 210, 1 juta. Wah, Masya Allah, subhanallah, 1 juta. Itu di sini ada bantuan kayak gini lebih banyak ya untuk satu mahasiswa sendiri. Jadi plus duit. Ya enaknya. Baik, berikutnya batal itu tidak batal imsak imsak ya, menahan. Kemudian waktu imsak di Indonesia. Waktu imsak ini adalah dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada imsak yang diwajibkan. Seseorang ada imsak yang diwajibkan, menahan yang diwajibkan. Menahan tapi dia itu bukan puasa, tapi menahan dari yang diwajibkan. Pertama apa? Contohnya orang yang salah atau keliru. Misalnya gini, dia itu keenakan makan, ya kan, nggak tahu azan, nggak dengar suara azan. Sahur dia kira masih malam, ternyata sudah fajar, sudah masuk. Dia melebihi makan, nggak tahu dia. Maka dalam hal ini puasanya batal dan dia wajib imsak sampai terbenamnya matahari. Nah itu ya. Kemudian atau ada orang yang tadi contoh yang saya contohkan, orang yang tidak tahu waktu tanggal 1 Ramadan dan dia tinggal di pedalaman, terus ada orang datang memberitahu dia bahwa hari itu adalah 1 Ramadan. Dia tahunya jam 10 siang atau jam 12 atau jam 1. Maka ketika dia sudah tahu ini, dia wajib imsak, wajib tidak makan, tidak minum sampai terbenamnya matahari. Dan di lain hari dia wajib qadha. Atau contoh lain, orang yang keliru azan. Nah ini muadzin, hati-hati ya. Muadzin maghrib, belum maghrib kurang 1 jam, ya kan? Karena mendung, lampu jamnya nggak ada, yang pokoknya gitu ya. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung orang yang di rumah itu makan. Ini kan keliru ya kan, salah atau keliru. Maka bagaimana hukumnya? Ini dia sudah batal puasanya dan dia wajib menahan sampai nanti buka. Dan dia wajib mengqadhanya. Dan ini pernah saya lakukan. Waktu itu saya di Alexandria, ini maghrib, sampingnya masjid asrama itu ada masjid ya, masjid besar, Masjid Abdul Halim Mahmud. Azan ternyata kurang setengah jam. Itu sebagian teman-teman sudah makan, saya lihat jam, Masya Allah belum ini. Terus habis itu di tengah-tengah asyhadu an la ilaha illallah berhenti dia. Ya Allah, sudah berapa orang yang sudah dia sesatkan. Ya, itu orang yang sudah makan ketika dengar azan, dia batal puasanya dan dia wajib mengulang qadha. Beda dengan lupa. Ya, keliru atau salah beda dengan lupa. Kalau lupa, nah ini sedekah. Meskipun habis makan 3 piring sampai sakit perut, mulus-mulus, baru ya Allah puasa. Itu sah puasanya, Fit, ya. Ya, puasanya sah kan. Ya, atau sudah habis setengah piring, habis 3 piring, ada teman yang ngasih tahu kamu puasa, tapi belum sempat minum, mesti ngombe dhisik enggak oleh. Sudah, tunggu sampai nanti terbenam. Enggak boleh embuh terus ngombe sekalian, enggak bisa. Itu sudah batal. Kalau misalnya ya habis misalnya keseretan, terus ada yang ngasih tahu, belum minum masih dipegang. Ada orang temannya datang, "Ini puasa." "Oh iya ya." Wah, tak ngombe dhisik wis. Iya, ini batal. Ini sudah batal. Artinya kayak tadi wajib imsak dia. Namun kalau sudah hampir habis 3 piring plus es bun ya yang di itu ya.
Di Tirto itu es bun, enak ya kan? Es bun, nggak tahu? Belum tahu. Oh, habis es bun, habis es teh, es degan, habis semuanya, maka kalau dia lupa terus ingat, sudah, dia tetap sah puasanya dan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, sengaja membatalkan tanpa uzur tadi. Tanpa uzur syar'i, moro-moro dia berbuka puasa di tengah Ramadan, maka dia wajib imsak, ya kan? Wajib imsak itu ngeker terusnya, tidak boleh. Kalau dia makan terus, dia berdosa. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang tidak puasa di bulan Ramadan itu maksiatnya besar sekali. Ingat teman-teman, orang yang berbuka tanpa uzur di bulan Ramadan, tidak puasa tanpa uzur syar'i, itu berdosa besar. Dosanya udah nggak, wallahu alam, siapa yang tahu, Allah yang tahu. Makanya orang yang imtithal itu pahalanya kan kata dalam hadis asyamuli, ya kan, wa ana ajzibi, puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan pahala kepada orang puasa. Begitu juga orang yang nggak puasa tanpa uzur, terus dia nggak ada alasan, bukan wanita yang haid, nifas, tidak dalam keadaan sakit, bukan musafir, bukan pekerja berat. Nanti ada pekerja berat ya, terus dia nggak puasa, ini maksiat yang besar. Makanya orang dalam beberapa hadis meskipun dhaif, orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, maka tidak bisa atau tidak diterima qodoknya itu meskipun 1 tahun penuh dia menggantinya. Wallahu a'lam ya. Baik, itu wajib imsak. Kemudian imsak yang tidak wajib, perempuan yang suci dari haid atau nifas di tengah hari, nah ini tidak wajib imsak, boleh dia makan, boleh dia minum terus, enak fit ya. Pulang dari safar, nah antum mulai itu kok Jakarta, dari Gresik atau dari mana, pulang ke rumah di Malang atau Batu jam 12, kan masih statusnya masih musafir, ini boleh tidak imsak, boleh langsung makan. Kemudian sembuh dari sakit, sembuh dari gila, nah kan, masuk usia balik di tengah hari, itu tetap tidak wajib untuk imsak ya. Ingat, wanita haid, pulang dari safar, artinya yang ada uzurnya, kalau tidak ada uzur berarti harus imsak. Kalau ada uzur berarti tidak wajib imsak. Baik. Berikutnya, ada orang ketika adzan subuh itu dia makan sahur. Adzan subuh bagaimana hukumnya? Di tengah-tengah adzan dia makan. Masih ada orang adzan, Allahu akbar, sampai aja dia makan tetap. Itu kan ada yang ngasih tahu, sudah adzan, enggak, masih bisa kok, ada hadis dalam Rasulullah. Dia berpegang pada hadisnya. Ini dia pinter juga dia. Yang ngasih tahu nggak tahu dia, ya diam langsung, nggak bisa membantah. Idza sami'a ahadukum an-nida'u wal ina'u fi yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu. Apa? Idza sami'a, ketika salah seorang di antara kalian itu mendengar azan, Allahu akbar, terus saja, belum qomat kok, belum selesai. Wal ina'u, dan piring fi yadihi, masih di tangannya, artinya si makan, belum selesai. Fala yadh'uhu, maka jangan kau taruh. Jangan kau selesaikan makanmu itu, jangan kau hentikan makanmu hatta yaqdiya hajatahu, sehingga kamu menyelesaikan semua yang ada di piringmu dan adzan itu selesai ya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan sering dan banyak teman-teman umat Islam melakukan hadis ini, mengamalkan hadis ini, dan itu dari pengajian, dari kiai atau dari ustadz siapa, dari ustadz, kata ustadz ini nggak apa-apa, jadi boleh ketika ada adzan saya tetap sahur, nggak apa-apa, dan ini puasanya sah. Kata siapa ya akhi? Itu sudah keluar dari ijma ulama. Ijma ulama mengatakan barang siapa yang makan ketika adzan maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha di hari yang lain. Baik, mengamalkan hadis itu harus ada ilmunya ya. Ini juga ya. Makanya ada sebuah ungkapan, al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan. Ingat, kecuali bagi fuqaha. Karena fuqaha itu adalah tabib, dokter, ahli hadis itu, soidali, tahu soidali? Apotek, dia menyediakan banyak sekali obat, tapi yang berhak menentukan resep siapa? Dokter. Nggak iso pak apoteker gawe dhewe wong loro iki. Makanya yang memberikan resep ketika kita dari rumah sakit
terus kita pergi ke mana, apotek, dia lihat tulisannya, meskipun tulisannya nggak bisa baca kita kan ya, dia bisa baca, langsung dikasih resepnya, persis seperti itu dosisnya. Maka yang bisa memahami hadis itu adalah para ahli fikih. Ahli hadis itu cuma menyediakan. Imam Bukhari itu madzhabnya Syafi'iyah ya. Nah, Imam Bukhari itu meskipun dia punya kitab Sahih Bukhari, beliau bermadzhab Imam Syafi'i ya. Beliau bermadzhab Syafi'i, artinya ijtihad beliau itu sama dengan ijtihad Imam Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i. Begitu juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau ahli hadis tapi tetap bermadzhab. Begitu juga Imam Daruqutni, Ibnu Majah, imam ahli hadis yang jumlahnya 6, itu semuanya bermadzhab ya, bermadzhab fikih Syafi'i. Kayak tadi itu ada sebuah hadis dari Rasulullah. Ada hadis ini bukan perkataan saya. Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu. Kalau salah di antara kalian mendengar azan dan piring masih di sini, maka jangan kau akhiri tapi lanjutkan makan. Enggak bisa kita pahami seperti itu. Harus kita cari hadis yang lain. Ternyata di dalam hadis Imam Bukhari itu ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzin hatta yattali'a al-fajr. Ternyata azannya di zaman Rasulullah itu ada dua. Azan yang pertama adalah azannya Bilal untuk bangunkan orang tidur. Kalau sekarang kan alarmnya bunyi 1 jam orangnya nggak bangun, sampai yang dengar yang bawah bingung ya kan, terganggu ya. Kalau dulu azan sudah bangun semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah bangun semua dia. Azan pertama sudah bangun, azannya Bilal. Nah, azan yang dimaksud Rasulullah adalah azannya Bilal, bukan azannya Ibnu Ummi Maktum, azan yang kedua. Jadi hadis yang itu idza sami'a ahadukum anida awal ina'u biyadihi, ketika salah satu di antara kalian itu mendengar azan dan piring masih ada di tangannya, itu maksudnya adalah azannya Bilal bin Rabah. Azan yang pertama, azan untuk membangunkan orang yang tidur, untuk sholat tahajud, untuk sahur. Adapun azan yang kedua adalah azannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu azan ketika sudah masuk fajar. Nah, ketika sudah fajar nggak boleh makan. Dalil Quran ono kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terlihat fajar, artinya yang kayak benang tadi itu dalam Al-Qur'an. Sekarang kuat mana hadis kalau misalnya dia pakai hadis? Kuat mana hadis dengan Al-Qur'an? Ya kuat Quran. Hadis itu menjelaskan Al-Qur'an. Namun ketika memahami hadis kok sepotong-sepotong, jadi kayak gini, sesat dan menyesatkan orang lain. Makanya ustaz-ustaz yang mengatakan ketika azan itu boleh makan sampai azannya selesai, dia bertanggung jawab nanti atas puasanya orang yang dia kasih tahu tersebut. Baik, sekarang antum tahu ya, kalau waktunya azan itu tidak boleh makan. Karena itu biar kita tidak gopoh, tahu gopoh bahasa Jawanya? Bahasa Indonesianya tidak tergesa-gesa, artinya kaget loh moro-moro azan sih durung mari ya. Itu ada imsakiyah Ramadan di Indonesia, ada jadwal imsak, ada kan? Imsakiyah misalnya subuhnya jam 4.30, maka imsaknya jam berapa? 10 menit sebelumnya jam berapa? 4.20 imsak. Itu sudah artinya kita sudah tidak makan di situ. Jam 4.20 wis gak mangan. Sudah siap sekiranya nanti moro-moro ada orang azan, kita sudah siap tidak makan. Jangan sampai tengah-tengah makan langsung Allah, aduh ya ini sudah, antum harus berhenti di situ. Belum sempat minum, yang ahlu hisab belum sempat menikmati tembagonya, hisabnya kan. Ya itu makanya dikasih waktu jeda itu iso siap-siap. Makanya biasanya yang ahlu hisab itu di tengah imsak itu dia masih menikmati hisabnya dan kopinya, ya kan, masih menikmati. Iya, menikmati. Nanti baru di satu ini selesai, ya kan? Itu baru dia sudah minum selesai, siap tidak makan, masuk pada puasa tanggal atau puasa Ramadan, sudah siap masuk di dalam puasa. Kalau tanpa itu kita bingung, wis moro-moro Allahu Akbar, apa iki, bingung kan? Apakah imsak itu ada dalilnya? Ada. Hati-hati kan, ada yang mengatakan imsak itu bid'ah, tidak ada dalilnya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gundulmu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Imam Bukhari, sahih ya kan, sahih. Ashahul kutub ba'dal Qur'ani kitab Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Sahih Bukhari. Baik.
Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahharo. Beliau dan Zaid bin Thabit itu makan sahur. Dia makan sahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika beliau berdua selesai dari sahurnya, qaman nabiyyu ila sholati fa shalla. Kemudian beliau berdiri dan sholat. Lalu ada seorang sahabat tanya kepada perawi hadis yaitu Anas bin Malik, "Ya Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihim as-shalat?" Berapa jarak antara selesainya Rasul makan sampai beliau sholat, itu jaraknya berapa? Nah, dia tanya, pinter ini, berapa jaraknya? Ngukur biar dia itu bisa persiapan. Ternyata qala kaqadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan. Jadi waktunya, jedanya itu seperti orang membaca 50 ayat. Jadi 50 ayat itu diterjemahkan oleh ulama-ulama itu adalah ya 10 menit. Ulama modern dimaknai 10 menit. Makanya ada jadwal imsak kurang 5 menit, imsak kurang 2 menit, imsak kurang 10 menit. Nah, itu artinya apakah setelah imsak saya boleh makan? Boleh, tidak apa-apa. Karena itu adalah batas antum. Wes hati-hati, harus hati-hati. Hati-hati ya, 10 menit lagi itu sudah waktunya fajar. Yang masih makan, ayo teruskan. Yang belum sempat segera makan. Jangan emboh, tapi lek emboh enggak cocok kan, enggak. Lek mau niat emboh ya rodok gasik, rodok bukan agak sedikit lah. Duluan dikit lek kepengin emboh. Ya kalau mau emboh disi ojo ya kan, jangan, cukuplah satu. Tahu emboh itu tambah lagi ya. Taduk lagi, jangan embu ya. 50 ayat. Makanya kalau di sini dengan suara sirine, di Mesir, di Arab itu ada enggak? Ada. Di Mesir itu ada meriam. Meriam 10 menit sebelum azan subuh itu ada meriam. Itu ada. Itu ada di Teraruk. Ya, alhamdulillah tempatnya itu ada di di dekat asrama saya di Mesir itu ada. Dekat situ ditaruh meriam. Kenapa? Karena agak jauh dari pemukiman penduduk. Tapi dengar, seluruh Kairo itu dengar. Ketika sudah ada suara itu berarti imsak sudah, belum fajar. Nanti 10 menit lagi itu pasti ada azan. Makanya ketika sudah kita sudah siap-siap. Di Mesir, di Arab itu ada ya. Nah, itu dalilnya imsak ada ya. Baik. Jadi azan yang pertama kata Rasulullah dalam hadis tadi adalah hadisnya siapa namanya? Azannya siapa? Azannya Bilal bin Rabah, dan kita boleh makan. Kemudian kalau hadisnya azannya yang kedua, azannya fajar adalah azannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Baik, begitulah rukun puasa. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah imsak. Baik, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kita agak cepat saja. Hal yang membatalkan puasa itu ada sebuah kaidah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada sebuah kaidah bahwasanya al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Jadi setelah membahas tentang rukun, kita sudah paham rukunnya. Insyaallah kita amalkan rukun itu dan syarat serta syarat sah serta syarat wajib. Berikutnya yang membatalkan puasa. Nanti ada pembatalan yang diperselisihkan, ada yang membatalkan yang tidak diperselisihkan, artinya mutafak. Nanti termasuk juga soal yang kemarin ditanyakan wat'u, artinya jima. Orang perempuannya dipaksa oleh istrinya, oleh suaminya. Bagaimana hukumnya? Nanti kemarin belum selesai, belum lengkap jawabannya. Jadi kaidah pertama adalah al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Yang menyebabkan orang batal puasa adalah yang masuk bukan keluar. Jadi masuk ke dalam tubuh ini itu membatalkan. Ya, meskipun itu watu, kerikil, neker, batal. Ya. Batal itu. Kalau neker, kalau duit itu batal. Ya, bukan yang keluar. Jadi yang membatalkan yang masuk, bukan yang keluar. Kalau keluar nanti tidak semua yang keluar ya. Kalau yang keluar tidak sengaja ya nggak apa-apa. Kalau disengaja ya batal gitu. Baik, berikutnya adalah kaidah kedua, al-ibratu bil wusul ilal jauf au minal makharik al-asliyah. Jadi yang menjadi patokan dalam hal membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga perut melalui lubang yang asli seperti ini, hidung, al-udhun, dubur atau mulutnya. Tapi kalau nanti melalui suntikan dan lain sebagainya, nanti kita bahas berikutnya. Batal nggak orang puasa kok suntik? Baik, lanjut langsung ya. Ada dua kaidah itu, al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Baik, berikutnya apa saja yang membatalkan puasa yang disepakati oleh ulama? Yang pertama adalah murtad. Murtad sudah jelas
di tengah-tengah puasa dia kok murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam, maka puasanya seketika itu batal. Berikutnya yang kedua, gila moro-moro putus pacari, bukan pacar, ditolak, gila. Atau kalau gila minum arak, naudzubillah, atau tiba-tiba minum mencium bunga kecubung langsung gila, itu sudah batal puasanya. Berikutnya yang ketiga adalah haid dan nifas. Kalau gila kemarin, gilanya yang disengaja itu qadha. Tapi kalau gila tidak sengaja, ya dia tidak wajib qadha. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini sudah batal. Di tengah hari dia kok haid, maka dia batal puasanya. Makan dan minum dengan sengaja, sudah jelas makan dan minum dengan sengaja, moro-moro makan, dia sudah batal. Berikutnya adalah jima suami, hubungan seksual antara suami dan istri. Ini membatalkan puasa. Hadisnya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, halaktu ya Rasulullah, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu fi imraati, jadi aku mengerjai istriku. Ramadan harus menahan. Makanya Ramadan itu sudah hari-hari yang siangnya itu segala yang halal jadi haram di sini. Ya, tahanlah, amsik, jadi tahanlah, jangan kau langgar. Maka ketika ini kata Rasulullah, hukumannya kafarahnya orang yang jima di bulan Ramadan, ya, jima, tidak lupa. Kalau lupa nggak apa-apa. Lupa nggak apa-apa. Baik. Maka yang pertama adalah memerdekakan budak. Yang kedua, sekarang budak tidak ada ya. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga memberi makan fakir 60 orang miskin. Ini tidak boleh dipilih, harus urut. Budak boleh, nggak ada sekarang budak. Maka yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak kuat, ya kan, dia tidak kuat 2 bulan berturut-turut, ya sudah pilih yang ketiga. Ya, ini pilihan saja, pilihan 3. Namun kalau dia kaya, nggak boleh langsung orang pilih yang terakhir ini. Harus dipilih dulu antara puasa 2 bulan berturut-turut atau yang terakhir tadi, yaitu atau membayar fidyah, denda, kafarah, bukan fidyah tapi kafaratul jima, denda, yaitu 60 orang miskin. Siapa yang bayar? Yang bayar adalah suaminya. Dalam hadis ini istrinya enggak, berarti istrinya enak ya, enggak bayar. Istrinya enggak ikut bayar menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali wajib bayar. Hanafi wajib dua-duanya bayar. Karena ya itu sama-sama ya kan, kerjasama, maka sama-sama bayar. Enggak boleh suami aja. Kalau dalam hadis ini kan ja'a rajulun, maka yang wajib bayar suaminya. Maka yang wajib bayar sini adalah suaminya. Yang kedua, tadi tingkatan kafaroh tidak boleh milih, harus tidak boleh acak milih, harus urut 1, 2 dan 3. 1 tidak kuat ya 2, 2 tidak kuat ya 3. Yang dirusak adalah Ramadan, puasa Ramadan, bukan puasa wajib yang lain. Misalnya antum puasa kafaroh nazar di lain bulan Ramadan, puasa qadha di bulan Ramadan yang lain. Ini tidak apa-apa. Istrinya misalnya puasa atau antum kafaroh qadha puasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan qadha ya. Terus kemudian waqa'ta fi mur'atika, itu mengerjai istrinya, dendanya tidaklah kafaroh. Kafaroh hanya khusus di bulan Ramadan. Kafaroh ini adalah apa? Intihaku hurmati Ramadan. Dia ini mengotori bulan Ramadan. Ramadan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam keadaan puasa. Maksudnya dalam keadaan puasa, istri dan suami sama-sama dalam keadaan berpuasa. Kalau misalnya si suami dari musafir, ya kan, musafir kan wajib imsak, dia boleh makan. Istrinya di rumah tidak puasa, istrinya puasa. Terus kemudian dia berhubungan dengan istrinya ketika habis dari musafir. Kan dia boleh ya kan? Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini tidak wajib kena kafaroh, cuma mengganti di kemudian hari saja. Ya. Atau
memakan dulu. Nah, ini khilah ya kan. Ini khilah. Dia nyari apa istilahnya khilah itu? Nyari mubarir, nyari alasan ya kan, nyari alasan biar saya boleh. Dia kan sugih, kaya. Lalu pergi ke Surabaya, nginep hotel di sana. Ya kayak tadi itu, kayak kemarin diceritakan ibu. Nginep hotel di Surabaya. Dari Malang ke Surabaya boleh qasar. Karena jaraknya sudah lebih dari 80 km di sana. Dengan alasan kayak gitu, itu hilah namanya. Itu hilah. Apakah orang ini kena kafarah? Tidak. Kata mazhab Syafi'i tidak kena kafarah, cuma mengganti di kemudian hari. Namun ada pendapat lain yang mengatakan annal hilah itu nyari alasan li isqatil wajib, untuk menggugurkan yang wajib, la yusqituhu, tidak bisa. Jadi ngorek hilah itu tidak bisa. Sama kayak muhalil, tahu muhalil, nikah muhalil itu kan hilah. Ya kan tahu muhalil yang jurusan AS. Muhalil itu tidak bisa, haram muhalil itu. Ya. Kemudian makan dulu itu juga termasuk hilah, biar bisa, biar apa? Nyari pembenar, itu tidak bisa. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Syafi'i tetap boleh. Baik. Berikutnya adalah khurujul mani. Khurujul mani, mengeluarkan air mani, ya kan? Ini yang disengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak masalah, tidak batal. Tapi yang tadi itu isi istri tidak wajib kafarah, yang wajib adalah suaminya. Keluar mani di siang hari bulan Ramadan ini membatalkan puasa ketika sengaja, baik itu menonton, melihat dengan berjumbu dan lain sebagainya, batal. Merokok, ini dia. Apakah merokok itu membatalkan puasa? Wajib membatalkan puasa, karena dia termasuk makan, termasuk minum. Karena dalam bahasa Arab itu adalah syurbud dukhan, jadi minum nyedot. Nyedot ini tidak syamam. Syamam itu mencium, ya kan? Tapi syurbud dukhan, menghisap tembakau, menghisap sisa atau dan lain sebagainya, rokok sisa dan lain sebagainya, itu masuk kategori membatalkan puasa. Lalu bedanya apa dengan mencium atau aroma masakan? Itu kan sama aja dengan dukhan, ya kan? Tidak sama. Tidak, kalau mencium makanan kan menghirup aroma makanan, dia ini tidak termasuk kategori membatalkan puasa. Tapi kalau syurbut dukhan kan disengaja, maka dia puasanya batal masuk pada dukhan. Wa minal aini ad-dukhan lakin ala tafsilin. Mencicipi kalau tidak masuk kepada mi'dah. Nah, ini la ba'sa, boten nopo la ba'sa. Coba mencicipi di sini gitu. Nggih, dirasakan. Tidak telan. Nggih. Nah, itu tidak masalah, tetapi dia yukroh, makruh, ya kan? Tidak disendok terus, ya kan, masuk ke dalam. Ya. Kadukhanit tabikh la yuftir, hadza huwa al-mu'tamad. Kemudian muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja, kayak Mesmoro memasukkan gini, bukan karena mabuk perjalanan atau karena sakit perut. Kalau mabuk perjalanan itu enggak masalah, tidak membatalkan puasa karena enggak disengaja, ya kan? Muntah dengan disengaja, ini kurang kerjaan momen. Oke. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, barang siapa yang muntah dengan disengaja maka dia wajib mengqadha'nya. Berikutnya adalah batal yang diperselisihkan adalah merubah niat. Nah, tadi jumhur mengatakan tidak batal, sedangkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan batal. Kemudian berbekam ini jumhur tidak batal. Ya, bekam ini sama dengan donor darah tidak membatalkan puasa. Kemudian ada pendapat lain yang mendapatkan batal. Ihtajama Rasulullah SAW wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Rasul pada saat ihram, muhrim itu ihram ya, bukan muhrim itu bukan mahram, beda dengan mahram. Kalau mahram ini yang haram dinikahi ya, beda ya. Tadi ini bukan muhrim saya. Ini mahram itu bukan mahram saya. Tapi kalau muhrim itu orang yang ihram. Rasul
Rasulullah SAW itu berbekam, beliau saat itu sedang haji dan saat ibadah puasa, maka tidak membatalkan puasa orang yang berbekam atau donor darah. Kemudian suntik, nah ini dia. Suntik ini tidak membatalkan puasa, suntik apapun. Suntik untuk pengobatan, begitu untuk penguatan tidak infus. Infus membatalkan infus. Baik. Infus enggak. Infus tidak membatalkan infus ya. Infus itu masuk ke kategori suntik ya. Sama kayak suntik ya. Tapi dia infus itu adalah tidak melalui lubang yang tadi itu, lubang yang seharusnya. Lewat mana infus itu? Lewat peredaran darah, lewat tangan. Gini. Suntik untuk penguatan sama seperti tadi, suntik untuk penguatan. Iya. Ini kan dia sakit juga ya kan? Dia orang sakit maka dia punya rukhsah itu. Memberi makan juga membatalkan. Dari sisi lainnya juga infus tidak menghilangkan lapar. Infus menghilangkan lapar enggak? Orang yang infus itu lapar enggak? Infus itu memberikan nutrisi untuk tubuh, menguatkan ataukah untuk biar itu enggak lapar? Nggih. Ya, suntik yang mengenyangkan. Nah, sama dengan suntik itu ada ada tiga ya. Suntik untuk pengobatan dan ada suntik untuk penguatan. Kemudian ada suntik untuk mengenyangkan. Namanya taghdhiyah. Ya. Suntik ini taghdhiyah itu yaitu memberikan taghdhiyah itu memberikan nutrisi kepada tubuh. Nah, ini juga ada dua. Yang pertama batal, yang kedua tidak batal. Itu aja dah. Kita ikut yang mana? Udah, saya ikut yang aisaruhuma. Lebih mudah. Yang tidak membatalkan. Ya, yang membatalkan itu dikiaskan lewat mulut tadi itu. Yang membatalkan adalah dikiaskan masuk lewat mulut karena dia kuat habis itu kan. Namun yang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Meskipun dia itu memberi makan kepada tubuh, namun tidak melalui lubang yang tadi. Yang tadi kapan? Al-wusul ilal jaufi minal makharik al-asliyah. Jadi lewat lubang-lubang yang asli. Ya, kalau lewat ini kan lubang, bukan lubang kan? Makanya bukan lubang. Karena itu yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Karena bukan lewat makharik al-adiyah, kecuali cairan infus untuk minum. Ini sepakat ulama mengatakan batal. Ya. Baik, kayak gitu. Jadi selama ada khilaf di kalangan para ulama, la ba'sa kita memilih pendapat yang membolehkan atau tidak membatalkan, tidak masalah ya kan. Obat mata tidak, obat mata inhaler insto itu diperselisihkan, inhaler dan sebagainya. Masuk ke tenggorokan dia. Masuk ke tenggorokan. Kalau masuk ke tenggorokan. Sebentar. Lewat mana dia? Al-makharik al-asliyah itu disebutkan kal udhuni wad duburi wal anfi wal lisan. Jadi ini enggak masuk kan? Nah, karena itu usul tadi itu. Makanya ada kaidah sebelum kita masuk kepada hal yang membatalkan puasa, kita pahami dulu kaidah tadi itu. Kalau misalnya masuk ke kaidah tadi berarti tidak batal, ya kan? Kalau misal tidak masuk di kaidah tadi tidak batal. Contohnya kayak tadi al-ibrah bimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Al-ibrah itu segala sesuatu yang masuk bukan yang keluar ya. Itu yang batalkan. Namun yang masuk tadi lewat mana? Ilal makharik minal makharik al-asliyah. Jadi dari jalan-jalan yang asal, mulut, hidung, terus dubur itu kan masuk ke sana ya kan? Hidung. Nanti. Nah iya, kalau itu maka bisa. Makanya khuruju minal khilafi aula. Kalau khuruj minal khilafi lebih utama. Makanya kalau orang sakit, dia itu ya enggak puasa ya kan, enggak masalah. Kalau memang sakitnya itu membutuhkan nutrisi, mendingan tidak puasa. Nah itu sudah bisa. Makanya mengatakan puasa adalah dokter.
dok saya boleh puasa enggak? Dok, antum ini kurang nutrisi protein. Jadi dokter mengatakan tidak puasa, ya udah kita tidak puasa. Bukan saya yang mengatakan tidak boleh puasa. Baik, itu saja. Infus, ya, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Yang batal tadi mengenyangkan, kuat segala sesuatu. Dikiaskan dengan makan lewat mulut. Karena kenyang kan orang bisa infus nih. Nah, yang batal, yang tidak batal karena tidak melalui lubang yang asli. Nah, kecuali diminum tadi itu ya, cairan infus diminum. Enak rasanya diminum cairan infus. Taib. Ya, kemudian yang tidak batal adalah bersiwak, berkumur, istingsyak. Tapi yang membatalkan ya. Yang membatalkan tadi sudah membatalkan itu ada yang tidak diperselisihkan, ada yang diperselisihkan. Taib. Kalau yang ketika yang diperselisihkan itu sudah kita lebih ke aisaruhuma, yang lebih mudah ya, pertanggungjawaban para ulama, ya kan? Atau kalau lebih khurujnya tadi ya malam hari aja, ya suntik pada malam hari, hukn. Berikutnya yang tidak batal adalah bersiwak, sikat gigi, terus kemudian istingsyak. Memang istingsyak, tahu nggak istingsyak? Memasukkan istingsyar, mengeluarkan. Ya istingsyak itu apa namanya? Yang batal kalau antum berkumur terus dilek, nah ini batal, ya kan? Sambil menyelam minum air. Berenang batal nggak? Menyelam batal nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa berenang, tapi kalau antum sambil menyelam minum air, nah ini yang batal. Menyelam minum air, masuk nggak ya? Masuk nggak hidungnya? Hah? Hidung masuk ke sini enggak? Apa kenaan iki? Telinga bisa keluar lagi. Ya, dikeluarkan lagi. Telinga itu bisa dikeluarkan. Ya kan? Ya, al-makharij al-adhiyah. Ini masuk ini. Ya. Baik. Kumur, istingsyak, ya kan itu wudu, istingsyak itu enggak batal ya. Siwakan, sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan makruh, enggak cukup lah. Yang makruh itu apa? Menghilangkan abab itu loh. Itu karena ababnya orang berpuasa, kata Rasulullah, inna la khulu fa misaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi ababnya orang puasa, meskipun kalau kita dekat itu masya Allah ya kan, itu kata Allah, kata Rasulullah lebih harum daripada minyak kasturi. Itu hadisnya Rasulullah, kita percaya. Makanya orang yang memakruhkan berkumur, bersiwak, bersikat gigi adalah karena ini, khawatir afdoliyahnya itu hilang. Jadi ababnya itu hilang, ya kan? Biarkan aja. Ya artinya tetaplah kita menjaga sebelum subuh kita sikat gigi baru ke masjid gitu. Siwakan, istingsyak. Baik. Ini siwak itu juga digantikan oleh sikat gigi, lah saya kan. Laulan asyqa ala ummati la amartuhum siwaki ma'a kulli wudu'in atau ma'a kulli sholatin inda kulli sholatin. Bersiwak setelah selesai mau salat atau mau wudu. Nah itu siwak, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan, termasuk Imam Malik itu, saya enggak suka itu kalau ada orang ke masjid pakai siwak. Nah, saya membaca beberapa buku itu kayak gitu. Mau sholat kresek-kresek, ya kan ganggu orang yang di sebelahnya gitu loh ya. Sebelum iya makanya jijik orang lihat itu jijik ya kan. Coba saya itu lebih suka siwakan di rumah sebelum ya. Baik. Amma shaim fala tusannu lahul mubalaghah bal tukrah li qaulai tadi. Karena makruhnya adalah hilang abab tadi itu. Mencicipi makanan. Nah ini dia. Tidak membatalkan puasa. Sama dengan itu ya. Bedanya apa sikat gigi dengan sikat gigi yang rasanya rasa min dengan mencicipi makanan? Antum ketika sikat gigi terasa nggak minnya itu? Nah, sama kan mencicipi makanan. Berarti batal nggak mencicipi makanan? Lah, tidak batal. Kalau mencicipi makanan batal berarti sikat gigi batal. Rasa Pepsodent, rasa min itu kan enak, adem. Berarti enak kan? Atau orang rasa siwak, rasa yang lain sebagainya. Baik. Mencium aroma. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Mandi dan berenang, nah itu tidak membatalkan puasa kecuali ketika sambil berenang minum air. Nah, baik. Celak mata, celaan. Lah baksa. Ini sunnah Rasulullah yang hampir hilang itu celaan. Tapi saya ikut celaan juga enggak pantas ya kan video. Ya ini iktahala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Celaan Rasul itu celaan ya kan, celaan. Masyaallah. Kenapa celaan? Lah kita lihat dulu sekarang. Ternyata celaan itu menghalangi debu ya kan? Bener enggak? Ya. Karena
mata bersih ya kan, menghilangkan apa sebagai penyaring debu. Karena zaman di Arab itu kan banyak debu, apalagi ketika musim panas ya, kan? Ya. Makanya pakaiannya Rasulullah seperti itu. Makanya orang Jawa ya kayak gini. Makanya disesuaikan dengan lingkungan ya kan. Ketika musim panas itu pakai yang tipis, ketika musim dingin pakai yang tebal. Kalau di sini kan tebal di semuanya ya. Obat tetes mata. Obat tetes mata tidak diniat, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa obat tetes mata ya. Tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian inhaler pilek tidak. Flu terus inhaleran senggeruk kalau bahasa saya itu ya. Keluar mani lewat mimpi ya, itu tidak membatalkan puasa. Tengah-tengah jam 12 turu ya kan, terus ngomong ya Allah, nah, kok itu tidak batal puasanya. Jangan saya batal keluar mani, kenapa Ustaz? Ya, keluar mani tadi ya, terus makan. Tidak bisa, itu tidak bisa. Salasun la yuftirna as-shaima al-hijamah wal qai wal ihtilam. 3 hal yang tidak membatalkan puasa: hijamah, bekam, donor darah, wal qai'u dan muntah, wal ihtilamu dan mimpi naik perahu. Baik. Berikutnya ada permasalahan sekarang, ada orang subuh belum mandi wajib. Dia malam belum mandi wajib. Dia masuk fajar. Apa yang terjadi? Sah nggak puasanya? Puasanya tetap sah dia. Sama dengan orang yang perempuan yang haid pada malam hari suci, belum sempat mandi, belum sempat bersuci, lalu masuk kepada bulan Ramadan, dia puasa besoknya tetap meskipun dia belum mandi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pagi-pagi masuk waktu fajar itu dalam keadaan junub dari jima' ghairi ihtilamin, selain mimpi, thumma yaghtasil, kemudian beliau mandi, thumma yasumu, kemudian puasa. Ada sebuah hadis, man asbaha junuban fala shauma lahu, itu sudah dinasakh oleh hadis lain tadi. Pada hadis ya. Makanya untuk memahami hadis teman-teman sekalian kudu duwe ilmu ya kan. Yang memahami hadis para ulama, bukan saya atau antum. Makanya kalau memahami hadis itu sudah dikumpulkan jadi siji, semua hadis yang bab. Ketemu hadis man asbaha junuban, barang siapa yang pagi-pagi itu dalam keadaan junub fala shauma lahu, maka tidak puasa dia. Maka dia mengamalkan hadis ini, enggak tahu kalau hadisnya itu sudah dinasakh itu dihapus, dihilangkan dengan hadis tadi itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam junuban, asbaha junuban, thumma yaghtasilu wa yasumu. Rasul dalam keadaan junub kemudian beliau mandi. Kecuali ya kan dalam subuh itu dia masih terus saja itu sudah batal, sudah terkena kafarah dia. Udah kundung Allahu akbar enggak berhenti, terus dia kena kafarah. Ya jelas itu istadama bahasa. Oke lah nanti ya. Man nasiya wa huwa shaimun aw syariba, kalau minum diteruskan aja ya. Tidak batal puasa. Baik. Kurang sedikit membatalkan puasa nanti ke fidyah terakhir. Fidyah nanti terakhir. Yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Kemarin sudah kita bahas, sakit yang dikhawatirkan tidak sembuh, atau ketika puasa nanti sakitnya bertambah parah. Kemudian musafir sudah kita bahas kemarin, musafir itu boleh tidak berpuasa. Hamil dan menyusui. Baik. Hamil dan menyusui ini para ulama mengatakan untuk apakah dia fidyah atau qadha, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau orang hamil atau menyusui ini, kalau dia takut dirinya itu lemah, itu dikiaskan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit, maka dia orang yang hamil dan menyusui cuma qadha saja. Namun kalau dia khawatir dirinya dan juga anaknya, maka dia qadha saja. Kalau khawatir anaknya saja, maka dia dikiaskan dengan orang yang enggak mampu tadi, atau maka dia wajib qadha dan juga fidyah, bayar fidyah. Nggih. Innallaha subhanahu wa ta'ala, benar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wada'a 'anil musafiri as-shauma, Allah subhanahu wa ta'ala meringankan kepada para musafir itu untuk tidak berpuasa, wa syatras sholati, dan untuk mengurangi rakaat salat,
wa anil hubla dan orang yang hamil, wal murdi'i dan orang yang menyusui, as-sauma puasa. Baik, dalam madzhab Syafi'i dengarkan, al-hamil wal murdi' in khafata min as-saumi ala anfusihima aftarata wa qadata. Orang hamil dan orang yang menyusui, kalau dia ini khawatir akan kesehatan dirinya sendiri, maka dia cukup mengqadha saja, ya. Dia khawatir pada dirinya, orang hamil dan orang menyusui khawatir kalau saya tidak puasa nanti saya lemah, karena saya nutrisi saya diambil oleh anak saya yang di dalam kandungan atau yang masih saya susui. Nah, dia khawatir nanti nutrisinya diambil, maka dia khawatir kalau dirinya lemah, maka dia cukup qadha saja. Qadha di lain hari, ya, meskipun 30 hari ya 30 hari qadha. Qadha itu mengganti puasanya yang dia tinggalkan. Seperti orang sakit, ya. Wa in khafata ala anfusihima wa waladaihima, kalau dia ini khawatir dirinya dan juga anaknya, ya, dirinya lemah, anaknya juga lemah, fakadzalika la khilaf, maka tidak ada khilaf, dia cukup mengqadha saja, ya, mengqadha. Wa in khafata ala waladaihima, kalau dia takut atau khawatir kesehatan nanti anaknya itu lemah, anaknya saja yang lemah, bukan dirinya, maka aftarata wa qadota, dia wajib satu qadha, yang kedua fidyah, bukan kafarah tapi fidyah. Jadi kalau dia takut kepada anaknya saja, khawatir anaknya lemas, tidak dapat nutrisi, maka dia wajib qadha di kemudian hari. Di samping qadha adalah membayar fidyah, itu untuk orang yang hamil dan orang yang menyusui. Berikutnya, paham ya, yang hamil wal murdi'. Nah, itu pakai madzhab Syafi'i. Berikutnya lanjut usia fidyah sudah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak kuat puasa ini cukup bayar fidyah saja. Bagaimana orang tua sudah enggak kuat puasa kok qadha, lawang sekarang aja enggak kuat apalagi nanti tidak tambah nemen, ya kan? Ya. Termasuk juga di sini adalah pekerja berat. Pekerja berat kita kiaskan ke orang yang tidak kuat tadi. Dan orang yang tidak kuat, tetapi bedanya dengan orang yang tidak kuat tadi, orang yang tua, kalau pekerja berat mengqadha tidak membayar fidyah. Dengan syarat satu, dia wajib tabyitun niyah. Pekerja berat, dia wajib niat puasa Ramadan. Ya, wajib niat puasa Ramadan. Dan yang kedua, dia wajib al-imsak, menahan. Kalau seandainya nanti di tengah-tengah hari dia tidak kuat ya kan, boleh dia berbuka. Ingat, tetap wajib dia tetap sahur, tetap niat, tetap pekerja berat, kuli bangunan, pekerja berat, tukang angkut, yang kerja berat, tukang panggul, itu wajib puasa, niat tetap. Kalau di tengah hari dia itu tidak kuat, sudah boleh berbuka. Nah, boleh berbuka. Namun yang berdosa yang bagaimana? Ini kita berbicara ulama fikih ya, fikih. Yang berdosa adalah sudah nggak niat puasa. Sebenarnya itu nggak puasa, saya kerja berat kok. Saya boleh nggak berpuasa? Kata siapa? Sampai wajib puasa, Mas. Namun kalau sampai sudah tidak kuat, jam 9 kelihatan bintang itu nggak kuat, langsung makan, langsung minum. Nah, ini makan dan minumnya pun harus tidak boleh di umum. Cari tempat yang tersembunyi sampai orang itu nggak tahu. Untuk apa? Menghormati bulan Ramadan. Ingat, bukan menghormati orang berpuasa, menghormati bulan Ramadan. Karena itu tukang-tukang warung yang buka di bulan Ramadan, ya, meskipun dia itu niatnya orangnya Islam, tapi buka di bulan Ramadan, ini katanya niatnya untuk menyediakan orang yang non muslim yang nggak berpuasa. Tapi kalau orang menyediakan untuk orang yang tidak berpuasa, ini sama dengan maksiat. Man a'ana ala maksiatin. Nah, orang yang menolong orang untuk berbuat maksiat, maka pahalanya dosanya sama. Hati-hati. Yang punya bisnis kuliner, ya, ketika Ramadan, insya Allah tutup saja tidak apa-apa. Malam buka tidak apa-apa. Insya Allah lebih berkah. Ya, yang punya bisnis kuliner, bisnis rumah makan, ketika di bulan Ramadan, sementara tutup 30 hari. Kenapa? Nanti jadi sarana untuk maksiat. Karena orang makan di bulan Ramadan siang hari itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati-hati ya. Meskipun itu atau misalnya gini, di terminal
saya menyediakan untuk orang yang musafir. Nah, atau orang yang tidak puasa karena sakit, musafir dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang mengatakan boleh, tapi pendapat yang itu adalah ya tutup aja lah, ya kan. Musafir sudah dapat bekal, dia sudah bawa bekal karena niat sudah tidak puasa gitu. Antum tahu dari mana yang makan di situ adalah orang yang musafir, ya kan? Kita tahu dari mana, ya. Ada orang yang musafir dari rumahnya niat mokel ke pasar terminal ngopi terus pulang kayak dodok puasa, orang banyak itu. Itu namanya i'anah, menolong, tolong menolong dalam kemaksiatan. Taib. Jadi orang yang kerja berat itu boleh tidak berpuasa dengan syarat apa? Satu lagi tabyitun niyah al-imsak, dan yang ketiga kalau dia makan harus cari tempat yang tidak dilihat oleh orang lain supaya apa? Menghormati bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah 30 hari mengatakan ojo makan dulu siang hari, jagalah demi aku gitu loh. Kita taat, sam'an wa ta'atan, ya Allah. Oke, ya Allah, saya patuh dan kami akan melaksanakannya. Namun kalau tidak kuat ya boleh berbuka untuk orang yang bekerja berat. Wallahu a'la wa a'lam. Oh, belum ya tentang fidyah. Sekarang fidyah. Berapa kadarnya fidyah? Ukurannya fidyah berapa? Ukurannya fidyah itu adalah dalam hitungan fikih adalah 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. Ingat, 1 mud itu 1/4 sok. Nah, 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah ukuran genggaman ya. 1 sok itu ada ukurannya. Kalau kita sekarang kalau per kilo 1 sok itu sekitar 2,75 kg. 1 sok itu. 1 sok itu 2,75 kg. Jadi kalau 1 mud tinggal bagi aja 2,75 dibagi 4. Berarti berapa? 0,6 sekian. Nah, jadi 1 mud 1 hari orang yang tidak puasa fidyahnya adalah 0,6 kg atau 6 ons, setengah kilo lebih dikit ya. 0,6 kg itu kadar fidyahnya yang wajib kita bayarkan setiap hari kalau kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Fidyah itu orang yang hamil sama orang yang tadi itu orang yang menyusui 0,6 atau 0,7 ya. 0,7 kg atau dilebihi nggak apa-apa, nggak masalah, sah. Bolehkah dengan uang? Kima? Menurut mazhab Hanafi boleh. Zakat fitrah itu ukurannya adalah 1 sok 2,7 kg dengan beras. Kalau kita dengan makanan qutul balad. Kalau dengan uang, nah, yang mengatakan uang itu adalah mazhab Hanafi boleh. Kalau mazhab jumhur, mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal itu tidak boleh. Harus makanan pokok, beras, gandum dan lain sebagainya. Namun kalau antum mau ganti dengan uang, harus ikut mazhabnya Hanifah dan ukurannya berbeda. Kalau ukurannya mazhab Abu Hanifah, 1 sok itu adalah 3,8 kg. Ya, lebih banyak. Makanya kalau antum bayar fitrah dengan uang, ikutlah mazhabnya Abu Hanifah 3,8 kg dengan uang. Diuangkan 3,8 berapa itu kalau beras? Itulah. Kalau kita ikut bayar fidyah dengan uang, pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah, berarti 3,8 dibagi menjadi apa? 3,8 dibagi 4 berapa? 1,6. Jadi 1,5 kilo. 1,5 kilo uangnya berapa? Itu yang dikeluarkan dengan uang kimahnya, ya. Nah, orang yang punya hutang di bulan Ramadan kemarin sampai Ramadan nanti itu kok belum bayar, maka dia wajib membayar fidyah dan juga qadha di setelahnya Ramadan. Ya, misalnya ada hafid kemarin dia lupa 2 hari sakit, gondongan nggak puasa. Ya, Hafid ya. Sing gampang dikei contoh Hafid ya. Yang ikhlas itu gondong gondongan mana gitu ya. Nah, dia sakit nggak puasa karena minum obat kan. Terus kemudian dia lupa sampai Ramadan ini dia belum nyaur. Maka setelah Ramadan tahun ini 1440 Hijriah, dia di samping qadha wajib membayar fidyah. Yaitu dia. Berapa hari Fid? 2 hari. Berarti kalau ikut mazhab Syafi'i 0,6 kali 2
berarti 1,2 kilo. Kalau pakai uang 1,6 kilogram diuangkan kali 2. Kalau 60 hari 20 hari tidak puasa kan tinggal hitungkan para nanti yang hubla, yang wanita hamil. Bolehkah mengeluarkan qadha fidyah sebelum datangnya Ramadan? Ini menurut mazhab Abu Hanifah boleh. Jadi orang tua sih nggak wajib puasa, dia tuh nggak kuat, sebelum masuk Ramadan sudah dibayarkan sama keluarganya, maka dia boleh sebelum Ramadan, kata mazhab Abu Hanifah. Nabi mazhab jumhur ketika sudah masuk Ramadan aja dibayarkan 1 bulan penuh. Baik, itu tentang tentang fidyah bagi orang yang punya hutang di bulan Ramadan. Fidyah ini orang yang tua, kemudian orang hamil menyusui kalau dia takut kepada anaknya, kemudian dan juga orang yang belum sempat qadha Ramadan tahun lalu dan sudah masuk pada Ramadan berikutnya. Wallahu a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pertanyaan